Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya berikutnya. Kali ini saya kedatangan paket nih dari Sinjai. Sinjai kalau nggak salah Makassar ya teman-teman. Ini ingin mengganti kaca touchscreen iPhone 11 yang menurut usernya. Jadi dikirim ke sini karena beberapa bulan lalu juga pernah ngirim tipe yang berbeda. Sekarang dia ingin mengirim yang lain ya, seri lain. Kita akan coba unboxing ya teman-teman. Jadi sebelumnya juga mohon maaf, saya agak jarang lagi membuat video karena video-video yang saya buat sebenarnya isinya sama semua dengan video-video saya sebelumnya, itu tentang seputar layar LCD iPhone. Jadi kalau teman-teman ingin menanyakan atau ingin mengganti kaca iPhone, teman-teman bisa langsung kontak WhatsApp saya di 0819899601 ya, atau nanti saya tuh di deskripsi, teman-teman bisa langsung menghubungi. Nggak perlu lewat chat ya teman-teman, karena saya juga jarang online. Karena untuk membuat video itu akan memecah konsentrasi juga ya saat pengerjaan, jadi memang harus benar-benar tenang. Apalagi saya di sini bekerja sendiri ya, tidak ada yang membantu, sehingga mungkin saya lebih suka atau lebih konsentrasi tidak membuat video pada saat ada servis. Oke, ini unitnya teman-teman. Oke, secara fisik memang bekas jatuh, terlihat bodinya banyak yang dent, tapi kita nggak mempermasalahkan body. Yang saya permasalahkan, yang ingin saya perbaiki hanya bagian layar atau LCD yang touchscreen-nya ini bermasalah ya, menurut pemiliknya. Kita akan cek, kita akan uji. Jadi sekali lagi saya ingatkan juga kepada teman-teman ya, untuk proses penggantian kaca itu saya tidak bisa menjamin prosesnya bakalan berhasil ya teman-teman, atau down 100%, karena memang tingkat kesulitannya tinggi. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk mengganti layar LCD iPhone ataupun iPad ataupun iWatch, teman-teman sudah mempertimbangkan segala resiko ya. Jadi ada resiko gagal saat proses pengerjaan. Jadi teman-teman juga harus sudah siap dengan hal tersebut ya. Jadi dipertimbangkan kembali segala konsekuensinya. Saya hanya bisa menjamin untuk tingkat keberhasilan itu di atas 90% ya teman-teman. Lebih banyak berhasilnya dibanding gagalnya. Jadi kalau ada perbandingan 10/2 atau 10/1 ya tingkat kesalahannya atau keberhasilannya. Jadi teman-teman juga nggak usah terlalu mengkhawatirkan prosesnya. Teman-teman bisa langsung datang ke sini. Apabila dekat, teman-teman bisa lihat sendiri secara real, secara langsung di depan mata teman-teman pada saat handphone tersebut saya coba perbaiki. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin atau saya umpet-umpetin di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa sambil ngopi, sambil duduk bareng, sambil share-share tentang seputar iPhone, agar teman-teman juga tidak tertipu oleh seller-seller nakal yang
menjual LCD dengan iming-iming original ataupun iPhone yang original. Jadi teman-teman harus paham juga, nggak semua pengguna iPhone itu paham dengan kondisi iPhone yang masih orisinil ataupun LCD yang original dengan LCD KW ya teman-teman. Jadi di video-video saya sebelumnya teman-teman sudah melihat gimana sih cara membedakan layar LCD iPhone yang asli copotan dan yang bukan copotan, atau LCD iPhone yang asli tetapi dia bekas mengalami proses penggantian layar atau penggantian touchscreen. Jadi ada ciri-ciri khusus yang melekat pada iPhone yang LCD iPhone yang masih orisinil dan yang sudah tidak orisinil, meskipun LCD-nya tersebut layar itu original ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham juga perbedaannya di sini. Teman-teman nyari informasi dulu, nyari tahu dulu, atau bisa langsung bertanya ke saya bagaimana cara mendapatkan LCD yang asli copotan. Karena teman-teman kalau beli di online pun secara COD atau apapun, untuk pembelian layar itu biasanya tidak ada garansi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cek secara langsung, teman-teman tes LCD-nya. Kalau teman-teman masang sendiri ya resiko ditanggung teman-teman sendiri, karena kalau teman-teman masang di jasa servis atau di konter, teman-teman akan dikenakan biaya yang tidak murah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi bagian sebelah sini teman-teman sepertinya yang tidak bisa disentuh. Oke, untuk bagian sebelah kanan seperti ini bermasalah ya. Nanti akan kita coba ganti touchscreen. Jadi untuk seri 11 ke atas ya teman-teman juga harus tahu juga, kalau untuk penggantian touchscreen ya, nanti di layar itu akan ada notif komponen tidak dikenal atau spare part tidak diketahui atau unknown part ke bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham juga perbedaan ganti kaca dan ganti touchscreen-nya. Jadi kalau ganti touchscreen itu karena chipnya menempel pada LCD ini, otomatis ketika diganti touchscreen chipnya itu akan berbeda dengan chip yang bawaan aslinya. Jadi akan terjadi tulisan unknown part atau komponen tidak dikenal atau tidak diketahui pada iPhone teman-teman nantinya. Jadi sebelum saya melakukan perbaikan atau pembongkaran, saya selalu memberikan edukasi juga ke teman-teman sekalian atau ke pengguna iPhone bahwa seperti ini nanti hal-hal yang akan terjadi ketika iPhone itu diperbaiki. Jadi teman-teman harus paham juga, nggak ujuk-ujuk atau nggak buru-buru untuk melakukan perbaikan, kecuali sudah dipertimbangkan segala dampak risiko yang akan terjadi nantinya. Oke, kita akan ke proses pembongkaran dan pembelian ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya lakukan proses pembongkaran di sini, jadi iPhone ini sebelumnya udah pernah diganti LCD sebenarnya teman-teman, atau pernah dibongkar ya, karena seal pada layarnya sudah tidak ada atau sudah bersih ya. Tadi saya coba bongkar kok mudah gitu, terlalu mudah untuk melepaskan LCD dari bingkainya.
Jadi bisa dipastikan kalau udah seperti itu kemungkinan iPhone-nya sudah pernah dilakukan pembongkaran. Biasanya kalau teman-teman membeli iPhone second dan kita nggak paham, akan terjadi hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba cek LCD-nya. Kalau saya perhatikan masih original ya. Oke, jadi hanya terdapat seal bekasnya di si bagian bawah ya. Ya teman-teman, kita bisa lihat LCD-nya sudah pernah di repair ya. Teman-teman jelas bisa lihat dari ciri khusus yang terdapat pada lubang ini ya teman-teman. Dia sudah tidak terdapat busa ya. Kalau teman-teman perhatikan polos bersih ya. Makanya tadi kelihatan pernah dibongkar. Oke ya, ini bersih polos. Nah, LCD polos seperti ini tidak terdapat busanya ini pada bagian lubang kamera ini dan di sini sensor. Itu bisa dipastikan LCD tersebut kalau LCD-nya ori pernah dilakukan perbaikan glass. Kalau LCD-nya KW udah pasti tidak ada, atau OM ya. Jadi kalau yang asli itu memang harus ada busa, tandanya seperti yang saya sebutkan ciri-ciri di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman harus paham, jangan tertipu LCD yang masih copotan-copotan kalau teman-teman tidak bisa melihat ciri fisiknya. Kalau lihat tanda airnya masih ada ya. Jadi kalau saya perhatikan ini pernah dilakukan penggantian kaca ya, atau penggantian touchscreen. Kita belum bisa memastikan penyebabnya kenapa LCD ini tidak lagi original ya, atau bukan LCD yang orisinil, yang masih orisinil.
Di bawah tidak ada. Ini bagian fleksibel touchscreen ya. Ini sepertinya mudah banget untuk kita kupas, karena kalau yang masih ori itu dia lengketnya, lekatnya kenceng ya. Terus ini juga ada tanda H, ditandain oleh seller itu biasanya. Kalau touchscreen-nya masih normal, LCD yang retak, kita harus berhati-hati pada saat pelepasan fleksibel touchscreen ini ya teman-teman, karena ini sangat sensitif sekali. Apabila terjadi kesalahan nanti touchscreen-nya jadi tidak berfungsi ya. Namun karena ini memang yang harus diganti touchscreen-nya, jadi nggak masalah jika kita agak sedikit kerusakan ya. Yang penting jangan fleksibel LCD-nya rusak. Jadi bisa saya pastikan ini sebelumnya pernah dilakukan perbaikan kaca ya, bukan penggantian touchscreen, jadi perbaikan kaca. Karena kalau saya lihat dari fleksibelnya masih original ya. Jadi teman-teman jangan kaget juga kalau fleksibel ini ada yang logo Apple dan ada yang tidak. Jadi untuk seri XR dan 11 itu patokannya nggak dari fleksibel juga ya teman-teman, karena ada yang tidak terdapat logo Apple ya. Biasanya kalau udah pernah diganti kaca itu agak sedikit lebih mudah ya untuk proses pelepasan frame-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, apa yang saya sampaikan memang terbukti bahwa LCD ini pernah dilakukan perbaikan kaca sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita ke proses penggantian touchscreen, pembelahan.
nanti akan saya lanjut. Oke teman-teman, ini LCD yang udah saya belah ya. Kita tinggal tes kembali untuk layarnya apakah terjadi kebocoran ataupun bergaris, memastikan sebelum nanti kita pasang touchscreen-nya ya. Mudah-mudahan aman. Ya, nampil ya. Biasanya kalau nampil gini aman ya teman-teman. Jadi udah tinggal kita bersihkan bagian lemnya ini, lalu kita pasang kaca touchscreen-nya, kemudian kita uji kembali untuk memastikan berfungsi dengan baik ya. Oke teman-teman, jadi layar normal ya, nggak ada kebocoran. Bisa teman-teman lihat ya, aman. Kita ke proses pembersihan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya tidak tampilkan atau tidak saya videokan proses pembelahannya karena akan memakan waktu yang cukup lama, proses pembelahan dan pembersihan. Jadi langsung kita memasang bagian touchscreen ya, kaca touchscreen-nya teman-teman. Oke, ini kaca touchscreen yang akan kita pasang. Setelah itu kita lakukan proses laminating dan vakum ya, supaya hasilnya maksimal. Untuk touchscreen iPhone XR dan iPhone 11 hampir sama ya teman-teman, beda di bagian fleksibel, dia agak pendek kalau untuk XR. Memang agak sulit untuk membuka plastik pelindungnya teman-teman. Kita pastikan LCD-nya bersih ya, biar debu. Oke, saya harus menggunakan mold supaya hasilnya baik dan rata ya antara sisi-sisinya. Kemudian kita ke proses pemakumannya. Oke, ini udah kita laminating, udah kita vakum ya. Bagus, nggak ada bubble. Kita uji layarnya dulu, kita uji fungsi touchscreen-nya ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, berfungsi dengan baik ya.
Ini kalau agak sulit kalau belum dipasang apa platnya. Oke ya teman-teman, kita lihat logo Apple nyala, berarti insya Allah berhasil normal ya. Kita cukup memainkan apa assistive touch-nya ya, normal, biar kita lihat ya. Oke teman-teman, prosesnya berhasil sempurna ya teman-teman. Jadi untuk proses ganti kaca touchscreen iPhone 11 itu selesai down, namun dengan catatan pada bagian umum atau general nanti akan tertulis spare part tidak diketahui atau tidak asli atau non genuine ya teman-teman, karena bagian chipnya terdapat pada IC touchscreen ya. Kalau mau tidak terbaca harus dipindah bagian IC-nya ke touchscreen-nya, dan itu membutuhkan waktu lagi dan biaya yang tidak murah ya untuk memindahkan IC notifikasi pada layar. Jadi gitu teman-teman. Saya beritahukan bahwa untuk proses penggantian kaca itu saya tidak bisa menjamin prosesnya bakalan bisa berhasil ya. Untuk tingkat keberhasilannya tinggi 90% ke atas, bisa 95% saya jamin berhasil ya teman-teman. Jadi ada yang 5% kita anggap aja human error ya, apabila terjadi hal-hal teknis yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Silakan teman-teman mempertimbangkan kembali sebelum melakukan proses penggantian kaca atau penggantian touchscreen ya. Jadi teman-teman yang ingin mengganti kaca iPhone, iPad atau Apple Watch bisa menghubungi saya di nomor nanti yang akan saya tulis di deskripsi berita alamat saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.